Di video hari ini saya ingin berbagi resep cemilan yang mudah banget. Ini khas oleh-oleh ternama ya teman-teman. Jadi nggak perlu lagi beli jauh-jauh ataupun nggak perlu beli mahal-mahal. Kita bisa buat sendiri dengan bahan yang terjangkau. Buatnya juga mudah dan akan saya rincikan dengan lengkap ya. Sebelum menonton lebih lanjut, silakan diklik terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Terima kasih, selamat menonton ya, semoga kalian suka. Langkah pertama, siapkan 400 gram tapai singkong, ini kita buang dulu sumbunya. Langkah berikutnya, tapai singkongnya udah saya pindahkan dan saya buang sumbu tapainya. Kemudian ambil garpu, kita hancurkan ya, supaya teksturnya lebih halus. Boleh banget kalau mau di blender, jadinya pasti halus banget. Tergantung selera aja, kalau mau rada kasar sedikit, bisa menggunakan garpu seperti ini aja dan hanya sebentar ya untuk ngalusinnya, nggak terlalu lama. Selanjutnya saya siapkan wajan atau panci. Saya masukkan tapai singkong yang udah kita hancurkan atau kita lumatkan. Nah selanjutnya kita parut keju ya. Kita parut sebanyak 30 gram aja. Kalau senang keju boleh tambahkan menjadi 50 gram atau 100 gram, tapi sesuaikan dengan harga jual. Di sini saya mau buat yang versi ekonomisnya, jadi hanya sedikit aja kejunya saya pakai. Lanjut, di sini saya mau tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Sekarang kita tambahkan 1/4 sendok teh garam. Sekarang saya mau masukkan 50 ml susu cair. Cukup 50 ml aja. Kemudian ini kita aduk sebentar. Ini udah kita aduk. Kemudian masukkan 1 sendok makan margarin agar rasanya lebih gurih ya. Kita masukkan sebanyak 1 sendok makan saja margarinnya. Pastikan suhu ruangan. Nah lanjut, ini kita aduk. Nah ini kita masak sambil kita aduk menggunakan api kecil cenderung sedang ya. Nah ini kita masak hingga mengental dan meletup-letup. Jadi sekarang kita lagi buat selai tapainya. Nah teman-teman, ini udah kita aduk sampai meletup, kemudian matikan. Kemudian kita diamkan hingga benar-benar dingin ataupun suhu ruangan. Jadi kita sisihkan terlebih dahulu. Sambil menunggu dingin, kita buat dulu bahan kulitnya. Di sini saya siapkan mangkuk, kemudian masukkan 1 sendok teh gula pasir. Jangan terlalu banyak ya. 50 ml air hangat. Kemudian masukkan 50 ml minyak goreng. Lanjut, ini kita aduk hingga gula pasir yang larut. Nah jika sudah cukup larut, sekarang masukkan terigu. Sekarang masukkan tepung terigu sebanyak 15 sendok makan atau 150 gram. Kita masukkan sambil kita ayak ya, supaya tidak ada yang bergerindil. Jadi masukkannya secara bertahap seperti ini. Ini kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Nah kita aduk sambil kita uleni seperti ini. Jadi teksturnya kenyal ya, dan juga lentur banget. Ini kita bulatin lalu kita sisihkan. Kita tutup dengan plastik wrap ataupun serbet ya. Langkah berikutnya, siapkan wadah yang tadi. Kemudian kita ayak 100 gram terigu. Kemudian masukkan margarin sebanyak 60 gram. Nah kita masukkan margarin lalu kita ulen. Teman-teman, di sini udah selesai ya adonan A yaitu adonan minyak, yang kedua adonan B yaitu mentega atau margarin. Keduanya kita tutup, diamkan selama 15 menit agar lebih elastis. Saya pindahkan ke alas meja kerja. Kemudian ini langsung aja kita buka plastik wrapnya dan ini langsung aja kita bagi-bagi sesuai selera. Ini akan saya bagi menjadi 6 bagian. Boleh banget ya kalau mau ditimbang. Tapi kalau nggak mau ditimbang juga nggak apa-apa, dikira-kira seperti ini aja. Kalau untuk jualan saya sarankan untuk ditimbang ya, agar hasilnya lebih merata. Jadi nggak ada yang besar sebelah. Begitu juga dengan adonan mentega atau margarinnya, bagi menjadi 6 bagian juga.
Tuh, jadi adonan margarin atau menteganya ini lebih padat ya. Kalau mau buat ukuran besar bisa dibagi 5 atau 4 aja. Nah, selanjutnya ini kita bulet-buletin semuanya. Tuh, jadi lentur banget adonannya. Jadi ini karena untuk makan sendiri ataupun cemilan di rumah, jadi kalau misalnya ada yang besar kecil nggak masalah ya kalau untuk saya. Begitu juga untuk adonan B atau adonan menteganya, ini kita bulet-buletin juga. Ini udah kita bulatkan kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita ambil satu bagian yang berwarna putih, kemudian pipihkan, kemudian letakkan adonan yang berwarna kuning di bagian tengah. Ambil satu buah, kemudian tinggal kita bungkus. Seperti ini ya. Kemudian sisihkan terlebih dahulu, lakukan hingga semuanya selesai. Ulangin semua ya caranya. Setelah semua sudah kita buletin, ambil satu buah, kemudian rendam dengan minyak supaya nanti lebih elastis ya. Kemudian ini kita angkat dan ini kita diamkan hingga 10 menit. Jadi semuanya seperti itu. Lakukan sampai habis ya. Ingat didiamkan 10 menit. Setelah 10 menit ini langsung aja kita ambil yang pertama kali kita rendam. Nah, kita ambil satu buah, kemudian akan kita gilas ya. Gilas memanjang. Tuh, jadinya lebih elastis. Kelihatannya teman-teman elastis banget. Setelah itu ini akan kita lipat sesuai selera. Saya lipat seperti ini. Nah, ini lanjut digilas kembali, pelan-pelan aja, nggak perlu kuat-kuat. Setelah itu ini lanjut kita lipat. Nah, ini digilas kembali. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung belah menjadi dua bagian ya, karena ini kebesaran. Karena ini besar ya teman-teman, jadi kita bagi menjadi dua bagian. Ambil scraper, dikira-kira aja untuk ukurannya. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita langsung oles dengan selai tape yang udah kita buat dan didiamkan hingga suhu ruangan ataupun hangat. Ini kita oles secukupnya. Kalau mau digilas lagi supaya hasilnya lebih besar boleh ya, tinggal digilas aja. Tuh, jadi besar. Sesuaikan dengan selera untuk ketebalannya. Jadi selera orang itu berbeda-beda. Nah, ini langsung aja boleh kita gulung. Nah, udah deh. Ini tinggal dirapikan, lakukan sampai selesai. Ini contoh yang digilas ya. Kemudian tinggal dioles aja merata untuk selai tapenya. Kalau dirasa kurang boleh ditambah. Nah, ini langsung aja boleh digulung ya kalau mau, atau dilipat sesuai selera. Ini saya gulung seperti ini aja.
teman-teman, jika sudah, ini langsung aja kita tata di loyang ya. Tapi sebelumnya loyangnya dialasin dengan baking paper. Nah, ini saya buatnya sebagian ukurannya agak besar, jadi bisa besar seperti ini ya. Ukurannya kurang lebih seperti ini dan agak tebal. Selanjutnya, siapkan kuning telur. Kita langsung oles di bagian atasnya. Sambil kita panaskan juga ya oven menggunakan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah. Panaskan selama 10 menit ya. Jika sudah, boleh ditaburkan dengan keju ataupun sesuai selera, boleh wijen hitam. Di sini saya menggunakan coklat chips ya. Taburkan sebanyak 3 biji seperti ini. Jadi kelihatan lebih manis. Lakukan sampai selesai. Jika ovennya udah cukup panas, ini langsung kita masukkan ke dalam oven. Kita akan panggang selama 40 menit atau sampai matang. Nah, ini udah kita panggang sampai matang ya. Tuh, jadi kalau mau lebih coklat bisa ya. Kalau mau kuning muda seperti ini atau emas muda boleh. Ini yang satu agak kecoklatan tua, ini pas banget. Bebas kalian mau yang seperti apa. Ini berlapis-lapis hasilnya, lembut banget ya teman-teman. Ini udah saya diamkan hingga benar-benar dingin, dijamin super wangi. Terima kasih sudah menonton video itu dari kami. Selamat mencoba.